Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah salatan wa salaman wa atamma taslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang berbahagia, senantiasa kita bersyukur kepada Allah pada subuh hari ini dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, sehingga kita merasakan ketenangan, kita merasakan kebahagiaan, karena subuh itu adalah senikmat-nikmatnya kebahagiaan, karena belum ada kehidupan yang dilalui selain setelah kita bangun. Makanya kita berdoa kepada Allah ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan kami. Capek lah mati beliau. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah lagi karena bahagia. Karena ibu bapak bahagia. Bapak ibu dapat nikmat. Nah, bapak ibu dapat nikmat, maka kita memuji Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah kematian-kematian kami, wa ilaihin nusyur, suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu, masih diberikan nikmat kesempatan hidup, nikmat kesempatan bertaubat, nikmat kesempatan mengisi hari-hari kita untuk kebaikan. Kemudian salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, ketika tidak ada lagi syafaat di kala itu Bapak Ibu. Nah, datanglah Rasulullah, itu umatku. Nah, dari mana Rasul kenal kalau awak umatnya? Dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah rindu kepada apa-apa je ibu. Ketika Rasulullah bersuara dengan para sahabatnya, ibu bapa, kata Rasulullah, ana mushtaqun bi ikhwani. Saya rindu dengan saudara-saudara saya, kata Nabi. Lalu sahabat-sahabat Nabi yang duduk dengan Nabi mengatakan, alasna bi ikhwanika, bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Kami mengorbankan jiwa raga kami, harta kami, keluarga kami, sawah ladang kami, waktu kami untuk engkau. Nah, tu bertanya juga ke kami lain. Nah, akhir cik Nabi, bal antum ashabi. Antum, kamu adalah sahabatku. Apa itu definisi sahabat dalam ilmu hadis? Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, melihat wajah Nabi, bercakap dengan Nabi, kemudian minimal meriwayatkan hadis, hadis dari Nabi. Nah, itu disebut dengan sahabat. Nah, tetapi kata Nabi, ikhwani, yang dikatakan dengan saudaraku itu adalah mereka yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah bercakap-cakap denganku, tidak pernah menatap wajahku, tapi mereka beriman kepadaku. Ibu jawab apa lah, do basuh Nabi sih kau. Alah bu, ma tahu Allah ni mak kaum ke awal lah basuh Nabi tahu ustaz nah, tahu lah pak. Kalau ada ibu bapa lah pernah basuh Nabi, berarti bapak ibu tidak saudara Nabi. Berarti saudara siapa? Saudara hantu tu. Sebab tu dah Nabi tu dah. Sebab penutup sekalian Nabi dan Rasul itu adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berpisah dengan kita sejak 1444 tahun yang lalu dalam hitungan Hijriah. Nah, alhamdulillah ibu dan bapak, kita tak pernah mencalek Nabi, kita tak pernah bersuara Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi dan kita membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita saudaranya bapak, saudara Nabi. Kalau saudaranya Nabi, bapak ibu berarti ditolong dia Nabi. Nah, dicintai dia Nabi. Disabui-sabui nanti nama dia Nabi. Fulan bin Fulan, nah itu sahabat, itu saudara ambo tu ya Allah. Mereka tu tak pernah cari ambo tapi beriman kepada ambo. 1400 tahun yang lalu, bapak ibu, Allah dikenang, Allah disebut, Allah dicintai, Allah dibangga-banggakan bapak ibu kepada para sahabat 1400 tahun yang lalu. Subhanallah, luar biasa kecintaan Rasulullah kepada kita. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada subuh hari ini ambo rasanya Allah terlambat untuk menyampaikan pesan-pesan dan ibrah kemerdekaan di bulan kemerdekaan ko ibu dan bapak, masih di bulan Agustus, terkait tentang syiar kemerdekaan. Nah, judulnya ibu bapak, syiar kemerdekaan. Mungkin kita kan tak sama-sama lahir dari ibu bapak, yang beda-beda tanggalnya. Bapak ibu lah merasakan asam garam kehidupan lebih dulu daripada ambo. Tapi buku-buku sejarah, literatur ilmiah itu kan sebagai bukti otentik ilmiah dek kita basamu bahwa negara ko dulu dimerdekakan dengan darah, keringat dan pengorbanan jiwa para pahlawan. Nah, Ustaz pernah berjuang di masa Belanda? Tak pernah. Pada masa Belanda? Tak pernah. Tu di mana bisa berbicara seperti itu? Ada bukti-bukti otentik ilmiah yang berbicara tentang tahun, tanggal kemerdekaan dan saksi-saksi kemerdekaan. Nah, pada kesempatanku ibu bapak, kita akan berbicara tentang itu dan kita kaitkan dengan nilai-nilai agama di dalamnya. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi negara kita bapak ibu alhamdulillah lah merdeka. Iyalah merdeka bapak, alhamdulillah. Secara tertulis dalam konstitusi negara awak merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 9 balik ampe 5. Dimerdekakan dengan perjuangan para pejuang, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan berbagai macam cara anak negeri ini memperjuangkan negara awak. Kemudian diproklamirkan pada tanggal 7 balik Agustus. Nah, kecek Bapak Presiden awak yang pertama, Bapak Soekarno Hatta. Nah, bahwasanya beliau memproklamirkan tentang kemerdekaan awak dan akan diproses dalam waktu sesingkit-singkitnya. Disebutlah Bapak Soekarno Hatta Bapak Proklamator. Itu baru pengakuan Pak Ibu, baru pengakuan di internal negara di negara awak. Supayanya diakui secara hukum internasional dan memiliki kekuatan sebagai negara yang berdaulat, maka negara awakku harus ada negara lain dan mengakui, ada pihak lain yang mengakui kemerdekaan awak. Nah, siapa negara pertama yang mengakui kemerdekaan negara awak? Negara Mesir, negara Arab ibu bapak. Negara pertama yang mengakui kedaulatan negara awak setelah awak mengumumkan kemerdekaan tahun 45, maka pada bulan September Bapak Ibu sekalian diproklamirkan pulolah kemerdekaan negara awakku oleh negara Mesir tahun 9 balik ampe 6. Nah, mulailah negara-negara muslim yang lain ibu je bapak mengiyahkan. Ketika diakui di negara lain, artinya negara awak memiliki syarat dan rukun patut dan layak untuk dikatakan negara
merdeka. Makanya kemerdekaan kita ko ibu je bapa diraih dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan hadiah dari negara lain, tapi memang perjuangan dari para pahlawan awak. Batu ko atas berkat rahmat Allah. Karena di Jepang terjadi bom Nagasaki, Hiroshima. Kan cara Allah untuk main biliar pak, tembak siko masuk siko. Nah, bom Nagasaki di Hiroshima Bapak dan Ibu, maka Jepang menarik tentara-tentaranya, Indonesia segera menyusun untuk memproklamirkan kemerdekaannya di Jakarta. Nah, kemudian diumumkan. Dan itu diakui oleh negara lain. Siapa negara pertamanya? Negara Mesir. Tidak hanya kemerdekaan yang diakui di negara Mesir untuk negara awak ibu-ibu jawab apa. Ambo kan dulu kuliah di Mesir. Di KBRI Mesir tuh Bapak Ibu, di KBRI Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo Mesir. Itu banyak dokumentasi di situ orang-orang Mesir membantu masyarakat dan mahasiswa Indonesia yang mengalami krisis moneter pada tahun 97-98. Jadi tahun 97-98 Bapak dan Ibu, kita kan krismon. $1 itu 20.000. $1 itu 20.000. Kini 2022 Bapak Ibu, $1 itu 15.000. Itu tahun kini. Ikut tahun 97-98 $1 20.000. Coba bayangkan. Nah, tentu harga-harga naik, kemudian mahasiswa di Mesir mereka tidak dapat beasiswa, mereka juga akan makan di situ. Maka sebagian besar dari mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir tahun 97-98 itu ingin pulang kampung kembali ke Indonesia, memutuskan kuliah mereka, tidak melanjutkan studi mereka, pulang ke kampung halaman. Karena tidak ada yang akan dimakan Pak. Sewa apartemen tak tabayar, krismon $1 20.000. Di saat tahu orang Mesir seperti itu kondisinya negara awak, maka rakyat Mesir berbondong-bondong membantu mahasiswa dan masyarakat Indonesia. Tahun 97-98 Pak. Dan itu ditulis dalam tinta emas perjuangan dan tinta emas bantuan negara Mesir. Ambo 97-98 kan masih kelas 6 SD. Kan lunado di Mesir ledo. Di mana ambo tahu Bapak Ibu? Nah, ketika dulu ambo jadi sekretaris KMM. Sekretaris itu KMM itu kesepakatan mahasiswa Minang. Jadi ada organisasi mahasiswa Minang di Mesir, ambo sekretaris di situ ibu juga bapak. Tomo banyak dapat manuskrip, banyak dapat catatan-catatan baik KBRI apa semua itu bapak. Tahun 97-98 orang-orang Mesir menyumbangkan cincinnya, galangnya, kaluangnya, apartemennya, haratonyo untuk warga negara Indonesia yang ada di Mesir yang tertimpa krisis moneter. Coba Pak Ibu bayangkan. Apartemennya sumbangkan Pak. Kalau kalian asal kalian ledak mau pulang ke Indonesia, ini tuh bahasa Arab Indonesia Pak Ibu ya. Tak bahasa Minang deh. Asal kita dak mau pulang ke Indonesia, tetap melanjutkan pendidikan di Mesir, aku apartemen tinggallah di siko. Aku cincin kami, aku galang kami. Nah, nyagiahkan ibu je bapak untuk masyarakat Indonesia dan mahasiswa Indonesia agar mereka tidak kembali ke negaranya, tetap melanjutkan studi di Mesir. Dan para pengkhutbah Jumat di tahun 97-98 itu ibu je bapak itu mensyiarkan bahwasanya harus dan wajib untuk kita membantu mahasiswa dan pelajar Indonesia yang ada di Mesir. Masa mereka kembali ke negaranya sementara kita merupakan negeri yang memiliki kelebihan untuk bisa membantu orang-orang Indonesia. Dibantu tuh Pak. Jadi tidak hanya kemerdekaan yang diagia di negara Mesir mengakui daulat negara awak, tapi juga membantu masyarakat dan mahasiswa awak. Sampai hari ini ibu je papa, ratusan negara anak-anak mereka yang kuliah di negeri Mesir termasuk Indonesia itu dapat beasiswa dari negara Mesir termasuk Ambo. Nah, ratusan negara Pak. Nah, itu Mesir. Bapak Ibu yang berbahagia. Walaupun di situ ada Firaun ya. Sejarahnya dari Firaun di situ Nabi Bapak. Nah, tapi orang Mesir Bapak Ibu sekalian, kehalimannya, kesantunannya membantu masyarakat Indonesia itu luar biasa. Kamu pernah basuh di Mesir tuh Ibu Bapak? Ketika tahun 2000 sampai tiba-tiba di Mesir kan terjadi tsunami di Aceh.
Ambo berangkat bulan November, bulan Desember itu tsunami di Aceh. Kawan-kawan ambo yang sama-sama berangkat ke Mesir dari Aceh ibu je bapak, tiba di Mesir ada yang tinggal sebatang kara lah, karena orang gaiknya lah dianyu endek tsunami. Ada yang ayah saya tinggal lah, ada adik saya tinggal lah, ayah ibunya lah meninggal. Nah ada pula bapak ibu sekalian mereka yang galau, tak jaleh kama arah lah. Nah di Mesir ketika itu ibu je bapak, cek orang Mesir, sekolah orang-orang Indonesia terutama orang-orang Aceh, nyo jadian anak angke di Mesir ibu je bapak, nyo didi anak-anak Aceh yang ada di Mesir, nyo sediakan rumah asal mereka mau untuk menuntut ilmu dan jangan sedih dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Itu realita bapak dan ibu. Nah, siapa orang yang bisa menampung sebanyak tu beasiswa bapak ibu sekalian? Padahal di Mesir itu tak kayu untuk Arab Saudi bagai dok. Tak kayu untuk Arab Saudi dok. Nah, tetapi mereka dengan izin Allah bisa membantu ratusan mahasiswa dari berbagai macam negara termasuk Indonesia, bahkan ribuan negara, ribuan mahasiswa dari berbagai negara. Nah, masya Allah. Nah, jadi kemerdekaan kita kok bapak ibu diakui oleh negara lain. Nomor satunya setelah kita memproklamirkan kemerdekaan adalah negara Mesir. Dan kedua bapak ibu Palestina. Alun kita mengakui kemerdekaan awak tahun 45 lah, baru kan ancang-ancang ingin untuk merdeka. Tahun 9 balik ampe-ampe ibu je bapak, Palestina sudah dahulu mendahului untuk mengakui kemerdekaan negara awak. Tahun 9 balik ampe-ampe. Nah, subhanallah ibu bapak. Diakui negara awak, dek negara lain itu 9 balik ampe-ampe ibu je bapak. Sehingga mufti Palestina ketika itu mengeluarkan fatwa bapak ibu. Nah, dan itu ditulis dalam tinta-tinta emas perjuangan kemerdekaan daripada negara-negara Arab yang ikut andil dalam mengakui kedaulatan negara Indonesia. Mufti Palestina itu melakukan koordinasi dengan pembesar-pembesar yang ada di negara Palestina. Dulu kan Palestina apa? Israel kan tak ada dah. Nah, dengan mengeluarkan fatwa wajib hukumnya untuk mengakui kedaulatan kemerdekaan negara Indonesia. Itu jo fatwa mengeluarkannya pak. Indak jo kecek satu orang, tapi banyak orang mengakui. Batu kau itu Indonesia akbarul muslimina fil alam. Indonesia merupakan negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia. Maka mufti negara Palestina bapak ibu yang hari ini belum merdeka, mereka berbondong-bondong mengeluarkan ketentuan, mengeluarkan fatwa wajib hukumnya untuk membantu kemerdekaan negara Indonesia. Sehingga muftiku mengirimkan surat, mengirimkan lobby kepada negara Mesir, mengirimkan lobby kepada mufti negara Arab Saudi, melobi mufti negara Lebanon, kemudian melobi negara-negara Irak dan negara-negara lainnya agar segera mengakui kemerdekaan negara Indonesia, agar saat-saat Indonesia setelah merdeka kau tidak diguncang lo balik ada orang lain untuk dijajah. Nah, sehingga negara Mesir bapak ibu yang diakui, kemudian yang mengakui, kemudian yang diajak oleh negara Palestina untuk kembali menguatkan negara Indonesia. Nah, pahlawan-pahlawan awak yang datang dari Indonesia ke Mesir, ke Palestina melakukan lobby-lobby politik untuk menguatkan kedaulatan negara Indonesia. Ke Mesir datang ibu bapak karena dapat fatwa dari mufti negara Palestina diakui negara Indonesia. Lah dua negara apa? Mesir cek, Palestina cek. Karena dorongan dari mufti negara Palestina agar Mesir segera membantu pula hal-hal yang lain, maka pahlawan-pahlawan awak diantaranya Haji Agus Salim ibu bapak datang ke negara Mesir. Menganyo ke negara Mesir balik, meminta kepada negara Mesir, kepada penduduk Mesir, kepada tentara-tentara Mesir, kepada Sya'bu Masri. Sya'bu Masri itu penduduk Mesir agar menutup terusan Suez, tempat lalunya kapal-kapal Belanda yang akan membawa senjata, membawa amunisi, membawa meriam dan sebagainya, membawa tentara yang akan lalu sampai ke Indonesia. Itu lobbynya pak. Jadi temuilah pembesar-pembesar negara Mesir agar negara Mesir menutup terusan Suez. Terusan Suez itu ibu bapak sampai lalunya kapal dan paling mudah dari daratan Eropa menuju ke Indonesia. Terusan Suez itu
Itu di negara Mesir, terletak antara dua benua, benua Asia dan benua Afrika. Itu terletak di negara Mesir tuh, terusan Suez. Kalau nyo ndak lewat terusan Suez, nyo akan memutar berbagai macam negara. Itu lebih lama lagi. Nah, nyo lewat dari terusan Suez. Dilobilah oleh tentara-tentara awak, Bapak Ibu, pahlawan-pahlawan awak, painyo ke Mesir melalui fatwa mufti Palestina. Nah, akhirnya Bapak Ibu ditutuplah terusan Suez untuk kapal-kapal dari Belanda. Ndak bisa masuk, jangan. Asal ada kapal Belanda di razianya. Nah, bukti bahwa negara orang sayangkan negara awak, Ibu juga Bapak. Keluarlah fatwa dari negara Saudi Arabia tahun 47. Wajib hukumnya untuk mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Kalau lo fatwa dari negara Irak, kalau lo fatwa dari negara Turki tahun 69, sehingga karena banyaknya negara-negara Arab yang mengakui kemerdekaan Indonesia, disusullah oleh negara-negara lain yang mengakui kedaulatan negara Indonesia. Nah, siapa yang menggerakkan hati mereka, aku Bapak Ibu, kalau ndak sesama saudara seiman. Kata Nabi, bal antum bal ikhwani humul saudaraku mereka itu yang tidak pernah melihatku tapi mereka beriman kepadaku. Kita kok kan seiman dengan mereka. Mereka capek-capek bahkan mengeluarkan fatwa untuk negara awak agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka melakukan fatwa untuk awak mengakui kemerdekaan awak, kan salah satu faktornya karena kita orang Islam. Karena kita orang Islam, ibu-ibu dan bapak. Mereka mengorbankan hartanya, mengorbankan diplomasinya, mengorbankan waktunya, mengorbankan supaya orang-orang Belanda tidak masuk ke Indonesia agar cepat-cepat Indonesia diakui oleh hukum internasional. Itu karena faktor kita adalah orang-orang Muslim diantaranya Pak dari negara Arab. Dan mereka negara yang pertama mengakui negara kita. Nah, hari ibu-ibu dan bapak, salah satu negara yang ikut mengakui kedaulatan negara awak seperti Palestina, alun merdeka itu Pak, dijajah oleh orang-orang yang tidak senang dengan negeri Palestina. Nah, apa sumbangsi awak terhadap negeri Palestina? Apa sumbangsi awak Pak? Tahun 19 mufti negeri Palestina dengan melobi mufti-mufti negeri yang lainnya mengeluarkan fatwa wajib hukumnya untuk mengakui kedaulatan negara Indonesia. Nah, berbondong-bondonglah mereka mengakui, ibu dan bapak, Indonesia negeri Muslim yang paling besar di dunia. Indonesia berjuang dengan darah dan keringat. Indonesia bersusah payah, mereka teraniaya, mereka dijajah. Capek kita untuk mengakui kedaulatan negara Indonesia. Diakui dengan fatwa. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kini Palestina Bapak Ibu dijajah, anak-anak di situ dibunuh, kemudian orang-orang tua di situ Bapak Ibu taniayo. Apa sumbangsih awak untuk kemerdekaan negara Palestina? Bahkan di antara kita Bapak Ibu, mohon maaf mungkin ambo pribadi juga banyak kekurangan di situ. Tutup telinga awak dengan kondisi Palestina Bapak Ibu. Tutup telinga awak. Palestina dibom, biasa sih. Padahal Bapak Ibu dia yang terbunuh anak-anak, orang-orang tua yang terbunuh di situ. Tapi waktu tutup telinga untuk kemerdekaan negara Palestina, padahal Palestina lah yang mengeluarkan fatwa pertama kali wajib hukumnya untuk mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Kalau tidak diakui di negara-negara lain, negara awak, ibu juga bapak, alun tentu kita bisa modeliko di sekolah. Alun tentu kita lama pergi ke masjid, jangan-jangan kita masih dijajah di negara lain Bapak Ibu setelah Jepang keluar dari Indonesia. Tiba negara lain masuk ke negara awak. Mungkin saja. Tapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala didorong oleh negara-negara lain yang mereka seakidah, seiman dengan awak, mereka peduli dengan negara awak, mereka mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, berbondong-bondong bantuan datang ke negara awak, ibu dan bapak. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang Mesir itu kalau mencari orang Indonesia, Bapak Ibu, itu senyumnya. Masya Allah, muslimin akbarul muslimin fil alam, kecil orang Mesir. Nah, negeri berpenduduk besar muslim di dunia, orangnya elok-elok, negeri thayyibah, negeri yang bagus, negeri yang baik. Itu ucapan yang keluar dari orang Mesir dan ambo mandangnya sendiri Bapak Ibu.
Mereka senang dengan orang-orang Indonesia. Orang-orang Palestina itu lebih populer bagi mereka sebutan orang-orang Indonesia, karena memang Indonesia ku membantu. Indonesia ku muslim terbesar. Indonesia ku peduli dengan kondisi negara Palestina tatkala Palestina dijajah. Kini mereka masih dalam kondisi yang labil. Sumbangsi hawa lah ibu-ibu je papa agar Palestina ku segera merdeka. Nah, padahal mereka mengakui kedaulatan awak. Nah, kasihan awak ibu-ibu je papa. Palestina itu Ardus Syam, negeri Syam. Palestina, Yordania, Lebanon, Syria atau Suria ibu je papa. Nah, itu merupakan Ardus Syam, negeri Syam. Yang di situ itulah ibu je bapa dalam Al-Qur'an Allah katakan liila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Kebiasaan bagi orang-orang Quraisy, mereka berdagang ke negeri Syam dan ke negeri Yaman, musim panas, musim dingin. Syam itu beberapa negara kini, negara Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Nah, itu yang Ardus Syam kini yang ada di situ. Nah, Palestina itu kini sudah dijajah ibu-ibu je papa. Bahkan Nabi mengatakan di Palestina kau muncul para pemuda-pemuda yang gagah berani, yang mereka siap membela agama Allah. Itulah di negeri Palestina. Bahkan di negeri Palestina kau ibu je bapa terdapat Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana Rasulullah Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Palestina. Masjidil Aqsa, kota suci umat Islam ketiga setelah Makkah dan Madinah. Nah, Masjidil Aqsa kini Bapak Ibu, kalau dapat dinyo Masjidil Aqsa ko Bapak Ibu diruntung Masjidil Aqsa ko Bapak Ibu. Umat Islam kini masih banyak nalalok Bapak Ibu. Tagadu orang Islam seketik orang lalok saja. Nah, orang dah banyak tak peduli. Kenapa? Kita lah ditutui, kita lah disumbik ibu je bapa agar kita tak peduli dengan saudara awak. Bahkan kita lebih banyak curiga ke saudara awak ketimbang yang lain. Kita lebih banyak bermusuhan dengan saudara awak seiman ketimbang yang lain. Diantu-antuan ibu je bapa supaya orang-orang yang tidak senang dengan Islam ini mereka bahagia dan mereka tertawa-tertawa. Maka ibu-ibu je bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan nikmat kemerdekaan kepada kita Bapak Ibu. Jika kemerdekaan negara Indonesia yang diambil, yang direbut dengan kekuatan iman, dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kokoh, yang diperjuangkan dengan kalimat tauhid, dikotori, kemudian dikorupsi, kemudian dirusak negaraku Bapak dan Ibu, Allah murka. Batu kobitu, kemerdekaan yang kalian perjuangkan itu atas berkat rahmat aku, kata Allah. Aku titipkan Indonesia kepada kalian. Allah percaya kawak. Ambo titipkan Indonesia kepada kalian 17 Agustus 1945. Negeri yang dimerdekakan dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur. Dikotori, dikorupsi, dirusak ibu je bapa, Allah murka. Allah akan suruh makhluk-makhluknya yang lain untuk menegur awak. Siapa makhluknya yang lain? Gunung Merapi, itu makhluk Allah. Gunung Merapi melatui batu Bapak Ibu. Banjir besar, Galodo, Gampo. Gunung Merapi melatui, banjir besar, Galodo, Gampo tidak mungkin bergerak sendiri kalau tidak ada yang menggerakkan. Tidak mungkin bergerak sendiri kalau tidak ada yang menggerakkan. Nah, hari ini ibu-ibu je papa, negari awak yang-lah merdeka Bapak Ibu sekalian, banyak yang mengkotori, banyak yang mengkorupsi, banyak yang merusak ibu-ibu je papa. Nah, kita perbaiki. Kegiatan-kegiatan 17 Agustus yang kita adakan itu bagus, tapi jangan dikotori dengan hal-hal yang syirik. Kegiatan euforia, kegiatan pesta yang kita adakan karena hari kemerdekaan kita itu bagus, karena kita merdeka, tapi jangan dikotori dengan hal-hal yang berbau korupsi. Nah, itulah para pemimpin-pemimpin di negara awak, kita doakan ibu-ibu je papa agar mereka lurus, agar mereka senantiasa memperjuangkan kebaikan di negara awak, mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya di negara awak. Karena tidak ada sempurna dah Bapak Ibu. Dicari pemimpin yang sempurna tidak ada. Dicari wakil rakyat yang sempurna tidak ada. Pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita doakan ibu-ibu je papa, semoga Allah berikan kepada mereka jalan yang
jalan yang baik, jalan yang lurus. Nah, kita sebagai masyarakatnya, kita sebagai abdi negara, juga bersama-sama berjuang mengisi kemerdekaan dengan kebaikan. Nah, ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, di akhir penutup kajian Bapak Ibu, akhirnya Allah, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa. Nah, bersuku-suku berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, hari ini ibu-ibu dan bapak, di negara-negara lain banyak yang susah, banyak yang alun mendapatkan kemerdekaan. Bapak Ibu, isi kemerdekaan negara Indonesia dengan yang lebih baik, hal-hal yang bermanfaat, sudah membantu untuk lebih baiknya negara awak di masa yang akan datang. Bukan berarti ambo sempurna, tidak apa, ambo banyak lo kurangnya, tapi kita saling melengkapi. Negara tercinta awak ko, negara Indonesia ko, kita isi dengan yang kebaikan-kebaikan, sehingga ke depannya anak generasi awak lahir pemimpin-pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin di hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ada pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak sampai siko? Ada, Bu? Ma tahu ibu-ibu nak pergi ke Mesir Nah, lebih bisa kami pergi ke Mesir, Ustaz. Nah, kan bisa aja tuh. Ada pertanyaan ibu-ibu bapak? Tidak ada, Bu? Apa? Ada, Bu? Tidak ada, pulang malah ya? Ada lontong malah kamu, Pak? Oh, enggak. Ayolah. Kalau tidak ada, terima kasih banyak ibu-ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan 30 menit dalam kajian kita ko bisa menjadi inspirasi dari awak bersama. Jadi yang berulang balik ibu bapak, siapa negara pertama yang mengakui negara awak merdeka? Mesir. Tahun bara? Tahun 46. Disusul bahkanlah jauh dari itu, sebelum diproklamirkan, negara lain lah duluan juga mengakui kemerdekaan. Di antaranya negara Palestina. Itu negara lain? Arab Saudi tahun 47. Irak, negara Irak ibu juga bapak. Kemudian negara Lebanon. Nah, kemudian negara Turki. Nah, itu negara-negara pertama yang mengakui itu bapak ibu. Tapi hari ini pandangan orang terhadap negeri-negeri Muslim bapak ibu, kita sayangkan mana. Padahal luar biasa sumbangsih mereka. Nah, demikian ibu-ibu dan bapak yang berbahagia bisa saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.